Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah dari Sayyidina Rasulullah Mu'tabin wa ila ruh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani wa Sayyid Ibrahim Khalwati wa Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani Al-Madinah, Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Banjari wa Syekh Habun Al-Banjari wa Syekh Ibn Al-Bantani wa Syekh Zainul Sumbawi wa Syekh Ali Ibn Abdullah Al-Banjari, Syekh Musarnya Abdul Al-Banjari wa Syekh Guru Haji Zaid bin Abdul Ghani wa ila man ajaza wa ajazani. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a fil wilayah wa akhwassahu bi amri asrarihi wa zabila min bisabiqil inayah wa askuru an alaina bil iman bima jabil anbiya wal ulmi rabbaniyah wa wafaqana liman rusyunatin bayin lisaniyah wa usalli wa usallimu ala man sadal malawa fi za'abisu wa ala alihi wa sahbihi sabilin nur. Amma ba'd. Kita ambil perkataan para sahabat. Apa ujar berkata para sahabat? Inda zikri sholihin tatan rahmanul ghafar. Ketika diingatkan atau dibaca atau diwayatkan orang-orang yang soleh, Allah turunkan rahmat dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Itu baiknya kita mengingatkan orang yang soleh, Allah turunkan rahmat dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Terutama dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar itu taubat juga. Nah ini. Jadi perbedaan antara dosa kecil dan dosa besar lain. Dosa besar bertobat dengan khusyuk dan tidak mengulangi pekerjaan yang dilarang Allah. Kalau dosa kecil, Tuhan tuh akan mengampuni. Insya Allah saya yakin dengan berkat Rasulullah, berkat para wali-wali Allah. Artinya indah zikri sholihin rahmatur rahmanul ghafar. Turunkan Allah rahmat. Arti rahmat itu kasih sayang Tuhan lawan kita. Hanya melalui Tuhan kasih. Ya. Yang kita cari adalah redonya. Semua amal ibadah itu dengan niat menuntut jalan reda Allah. Jangan menuntut pahala. Kalau pahala bisa habis, ini tingkatan orang di atas. Lawan macam karena kan lebih jadi itu. Lah, menuntut reda Allah, tetap pahala barikit. Nah ini tingkatannya lain. Maka fikih, tauhid wajib dilajari dan tasawuf supaya amal ibadah itu jangan terkipai di tengah jalan. Nah, itu keterangan daripada inda zikri sholihin rahmatur rahmanil ghafar. Mungkin kita baca tarusnya menangkapnya biasa. Yang penting kita cari jalannya, pahamannya itu. Kepahamannya supaya kita mendapat berkat daripada seorang aulia Allah yang bernama Syekh Saman Al-Madinah. Lagi kita ambil perkataan orang yang solih. Uzkur hadisas solihin wasamihim babi zikrihim rahmatu wahdur majalisahum tanal barakatihim wa kuburohum zurha izamamat. Sebutlah riwayat-riwayat orang yang solih dan hikayat karomatnya. Dikala kita menyebut orang yang solih, Allah turunkan rahmat. Rahmatnya
Arti munakib, mengerti lagi? Arti munakib itu mengingatkan perjalanan inilah perjalanan orang yang solih, semacam-macam orang proklamator, ya kan? Nah ini sejarah orang proklamator, nah ini orang-orang yang solih dalam berjuang menuntut ilmu sampai berhasil. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Nah, gitu nih. Perhatikanlah ajar Allah. Aku punya wali, mereka tidak takut dan tidak berduka cita. Takutan gak ada, duga cita gak ada. Ini orang yang sudah muktasim billah, kuat-kuat pegangan kepada Allah. Jangan rabah, kuat-kuat tegak keyakinan kita kepada Allah. Maka disuruh kita belajar ilmu tauhid, akidah kita jangan sampai tergoyang. Ingatkan Allah di mana kita berdiri, di mana kita berdiri, tetap ingatkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahyang tungai jangan ditinggal. Nah kayak pajak amalaman sembahyang belang kambingan. Baik juga belum kambingan ada juga, ya. Mungkin ada belang Nah ini sembahyang pantai as-salatu liwaktiha. Sembahyang itu tepat pada waktunya, jangan molor, jangan meler. Ada boleh ditawar terkecuali ozor. Nah ini keterangan daripada hadis tadi. Nah, kita biar sedikit tapi diterangkan. Kalau sejelas-jelasnya keterangan. Waktunya lah. Nah lagi dan ziarahilah kubur-kubur mereka. Nah disunatkan ziarah ada wajib, cuma sunat. Apa itu sunat? Kita mengambil berkah. Apa arti berkah? Az-ziyadatu fil khair, menambah pada kebaikan. Baca maulid menambah pada kebaikan. Dengan berkat maulid mudahan Allah berikan apa yang kita naikkan dikabulkan Allah. Itulah termasuk man ahabbani ka nama'i fil jannati. Man itu si mausul, barang siapa cintalan aku, kata Rasulullah, sertaku di dalam surganya, artinya di dalam rahmat Allah. Nah itu kan ini rahmat Allah. Dengan masuk surga itu bukan karena amalia, dengan rahmat Allah lalu kita masuk surga. Oh mau kita kok kada beramal, makinnya kada beramal semua. Iya kan? Nah ini terus kita lah. Kita sampai. Nah Syekh Muhammad Samani adalah seorang ulama besar. Beliau tuh alim ilmu syarikat, alim ilmu tarekat, alim ilmu hakikat sampai marifat di bawah sini. Arti syariat mengetahui hukum-hukum Allah, undang-undang Allah itu syariat. Tarekat itu jalan kita mengambil menuju jalan ke hakikat. Hakikat itu adalah keyakinan kita dengan Allah. Makrifat itu pengenalan kita dengan Allah. Makanya rukun syahadat itu ada 4 macam. Mengisbatkan zatil wajibil wujud, artinya meyakinkan, menetapkan zat Allah yang wajib ada, itu yang kita sembah. Nah itu harus belajar tuh hukum syahadat. Bisa aja kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, tapi rukunnya kada tahu. Nah ini penting kita sambil belajar supaya syahadat kita dalam Tuhan. Yang kedua menetapkan sifat Allah. 20 sifat sampai ke 20 sifat, yaitu apa yang ke-20-nya? Apa? Wujud kita pokok yang mutabbinan buat udur sama bahasa kalimat muridna alim sama mutakallimah. Itulah sifat 20 terbagi kepada 4 tauhid, supaya yakin kita dengan Allah, jangan ragu-ragu. Siapa yang sembah? Zat Allah yang wajib ada.
Yakin di mana zat Tuhan, di mana Allah Ta'ala, di atas langitkah kahada, di bumikah kahada, di pertengahankah kahada. Allah Ta'ala tidak bertempat. Laisa kamitslihi syai'un wa sami. Nah itu supaya kita jangan sifat syirik. Syirik hobi ini ya Allah banyak benernya. Orang apa ibadah aja tumbang roh tapi sifat syirik kada dibuangin. Nauzubillah min dzalik, mudahan kita jangan sampai mati membawa sifat syirik. Nah ini. Yang ketiga, af'alullah, mengisbatkan af'alullah, menetapkan, meyakinkan perbuatan Allah. Nah di sini. Yang keempat, membenarkan Rasulullah SAW utusan Allah. Itulah 4 macam rukun syahadat yang kita baca 5 kali dalam sembahyang 5 waktu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan syahadulah baca syahadat. Itu orang aja Islam. Aku bawa berekom bisa sama-sama. Sadu biar aja dulu itu. Karena sampai dia hari. Itu adalah rukun syahadat. Nah, jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah rukunnya. Arti rukun itu wajib. Nah. Terus. Dan lagi sidini kasih sayang kepada orang yang rajin belajar ilmu. Itu orang wali itu sayang benar. Nah, jadi kita minta sayangi para aulia Allah rajin-rajin belajar ilmu. Barangnya batakun napakah Bapak Guru Akli ini hukumnya ya Guru Akli. Nah, itu ilmu juga ngarannya. Ya kan? Mau jaga Guru Akli, aku kok tahu juga batakun Guru anak mahilingin aja. Biar aja imam taklid ngarannya. Ujar guru. Ya kalau tuh imam taklid ngarannya. Mun kawa jangan betaklid, jangan ujar guru kalau boleh, jangan. Mun kawa belajar bujur ya lah. Nah ini, untung mulai masih gini masih. Aku ini belajar sudah mata pina talinga tapi mendengar lagi nang ada ya dipakai. Lah mumpung kan masih mata masih kuat lagi, apa nih pemikiran masih tajam lagi. Terus. Dan lagi beliau ini sembahyang subuh berjamaah. Ya mun kada kawa aja awak azhar laki bini di rumah. Bagus pang di masjid barat lah. Nah, berjamaah. Bawa iri tuntong anyar kita keluaran bersalaman dulu. Bagus benar banyak benar pahalanya. Kita kan ya anak-anak mahelinya sampai habis. Karena pahalanya besar. Imam assalamualaikum kecuali imam berdiri, anda kita berdiri juga. Pahalanya gandal benar kamu ya kan dilihat akan bisa barang pucuk nang lah. Berebut mencari pahala. Udah gampangan kan. Jadi tuntung berjamaah. Assalamualaikum. Duduk hanya imam buirid, imam baca doa, hanya berdiri sudah tuntung. Nah itu Pak. Mun kawat lah. Ya ganal-ganal pahalanya. Nah ya Allah luar biasa kita mencari pahala. Nyaman mati kan kita sekali ya hidup ini kanannya 2 kali lagi bang mau masuk dalam kubur itu apa dari menyandang mati-mati ini ada lagi kawa. Nah mumpung kita masih diinjami Allah, ruh kita masih kau bergerak badan kita, iya kan? Terus dan lagi limbah sembahyang subuh itu sidin sembahyang sunat isyraq diperkirakan sang 7 isyraq. Usolli sunatal isyraq ini lillahi ta'ala Allah. Aku semester 2 rakaat. Biar aja Fatihah aja pada hafal kuliah langsung aja dan ringkas saja. Mun hafal tak kuliah bagus. Lah. Jam 8 sembahyang sunat duha sebanyak itu 12 rakaat. Sepaling kada 2 rakaat. 2 rakaat ya tambah tapi rutin. Pahalanya gana besar. Sama kita nang pahala orang haji cuma yang berjamaah pasti garakan dulu berdiri pahalanya dan rezeki pun mudah
Nang pinabagus ya gawian kan ibari Allah rezeki berkat mengamalkan sembahyang sunat duha. Usolli sunat duha rakaataini lillahi taala. Ayat yang pertama sudah Fatihah wasyamsi wa duhaha. Kada hafal gurunya baca kuliah asa digawi. Kada hafal kuliah Fatihah baca nah apa? Terus saja boleh aja asa digawi. Ya rakaat yang kedua wasyamsi wa duha kada hafal wa duha qul huwallahu ahad pulang kada hafal juga kalau ulang dan talalu kada. Bagus tuh gawean orang pala wali lah. Dan usia mendekat balik sih belajar ilmu agama mau nyungi guruan bahari. Zaman aku tentang sekolah bahasa tuh maji tulakan kah. Nahu sorob balagah itu jadi pelajarin dulu memperkuat ilmu ilmu alat. Nah itu bahari. Wah ini kan lagi akan datangan ke sekolah pentok belajar ya bagus sambil belajar mumpung ada masih guru-guruan. Nah belajar nahu guru akli ada, guru subhan ada. Belajar nahu atau belajar napakah lah. Jangan sampai kita dalam sebulan 2 minggu tuh kada belajar. Dan sidin rajin membaca Quran pulang. Nah Quran dipelajari tajwidnya, huruf makhrajnya. Banyak aja sini belajar Quran. Jangan sampai kita membaca waladalin ya. Dot disambut dal. Makanya di imam pula waladalin orang pinan orang memperakah sembahyang. Nah jadi harus belajar Fatihah adalah hukumnya wajib dikala sembahyang membaca Fatihah. Mun kada sah baca Fatihah tidak sah salatnya. Nah, ikam ini masih cerdas lagi masih purna. Mun apunnya sudah gigi. Guru akli ini purna juga sudah gigi. Nah, dan lagi Syekh Saman ini sidin itu menyembunyikan ilmu. Banyak orang datang belajar ilmu dari macam luar jazirah. Tapi sidin itu belum ada izin. Ujar sidin sudah izin dari Rasulullah. Nah lalu sidin mengajarkan ilmu. Nah jadi setelah si pemimpin Rasulullah hai Saman ajarkan ilmu menurut dikot lalu datangkan beberapa jazirah Arab datang belajar ilmu agama. Banyak orang memberi macam-macam dinar diberikan sin pulang sebagian sin tinggal. Tuh saya seman kepada pukor wal masakin cin bariakan pulang orang miskin nyada pun orang sugih berataan banyak yang sakit nasan kemes ya kan. Dan dagi uji sidin barang siapa mengamalkan amalan malia itu amalan dari Syekh Saman diajarkan sudah oleh guru Sokopol yaitu tarekat as-samaniyah amalkan aja. Musuh diberi izin ijazah, insya Allah bagus saja saya yakin itu berkat sesaman berkat kursus. Nah itu tarekat asamannya, tarekat Idrisiyah, tarekat asamannya, tarekat asajaliyah, banyak tarekat. Nah itu perlu kita ambil. Karena Syekh Abdul Qadir Jalani barang siapa ada tidak mempunyai sanad zikir yang langsung daripada sampai kepada Rasulullah maka dihadirkan matinya kepada iman. Naudzubillah min dzalik. Nah itu orang tua sampai sanad zikir yang membaca mata dan sampuk 2 buku lali dengan la ilaha illallah itu membeli sanadnya zikir. Nah supaya apa? Supaya yang mati dapat mata la ilaha illallah atau Allah habis itu yang kita cari. Nang banyak menangis para ulama di tengah malam memikirkan imannya berimankah adakah keluar waktu mati itu pikirkan ulama. Mun kita ini paling-paling kehilangan duit nang menangis yalah. Kematian bini nang menangis itu ulama kan demikian kayak itu mikirkan berimankah ada keluar di dunia ini. Inilah poin yang pertama.
Kita dunia ini adalah permainan al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Nah, itu mengatakan di situ. Anak, harta itu permainan aja. Ayo, nang iyanya kita untuk menuju ridha Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, hai kekasihku Muhammad, ujar Allah, berikanlah kepada mendapat kamu rezeki yang banyak, berikan kepada orang yang fuqara wal masakin, sebagian. Sama aja kita tuh, mana ada rezeki sedekahkan sebagian, mana ada rezeki ke masjid atau ke majelis pengajian ini baca munafik berikan. Nah ini luar biasa pahalanya. Nah inilah Yusidin, riwayat atau kisah atau sejarah ulama-ulama besarnya, ada menakibnya. Nah, menakib itu sejarah bahasa kita, mengatakan orang ulama-ulama bahari. Luar biasa ulama bahariannya memperjuangkan Islam, iman untuk kita nih sebaratan. Coba yang nyakad itu kelampayan, tahulah di iman kita berkat itu kelampayan, iman di Kalimantan, di mana aja juriat sidin, pasti orang dakwahnya. Nah, kada orang mengikannya kan kesugihan, kada ada. Zaman juriat itu kelampayan, mengimankan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lagi ujar sidin, wahai muridku, ujar sesaman, jangan engkau mungkir kepada gurumu. Walaupun guru itu melajari alif, bisa kita baca alif, guru ngernya. Jangan disemati masalah, jangan dibekot gurunya itu, jangan dikada ditagur. Tagurlah supaya kita ada berkah daripada pelajaran guru. Mun kita tidak senang dengan guru yang berikan pelajaran ilmu kepada kita, seumur hidup tidak bisa mendapat ilmu yang babarkah kita. Wasiat daripada guru sumber waktu di kartun nangkar darul aman. Jadi hormat dengan guru yang mengajar kita. Guru siapa? Guru siapa? Jangan kita menyangka nang ada baik dengan guru. Nah, itu wasiat ini masih ingat beberapa puluh tahun sudah. Mulai tahun 74, 75 ini bisa juga ke kartun. Sekompolnya sudah orang banyak. Ya kan? Nanti kada tuh masih ada seberapa lagi. Nih, tahun 75 ya lah. 76 nang tiap di sini lah. Nah, belum belas strike lagi sini lah. 73. Tuh. Ingat aja. Jadi hormat kita gurumu yang memberikan pelajaran. Insya Allah walaupun alif namanya guru. Alif aja tapi kita kada belajar lawan guru pasti kita salah. Nyambat alif dah kada belajar pasti kita salah. Sedang belajar itu takonin tahfiz Quran, guru itu menjadi nyambat alif itu lain pada orang kada belajar. Ya kalau akmal siapa ngarannya? Akmal. Alif aja kada belajar pasti kita salah. Bisa alif jarang salah, alif. Mahmusnya ini lah. Alif. Itu mahmusnya. Nah itu mun kada belajar. Mun belajar tain, insyaallah bisa aja. Nang kayak batu umpulnya utak jururang batu karasin kan hujan. Makanya mau belajar insyaallah. Aja ngesin dulu kita terangkan ya, bilang banyak padalah. Waktunya pulang kita lah. Nah, aja mudah-mudahan dengan berkat majelis ini, berkat Rasulullah, berkat majelis, berkat zaman, mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan niat kita, baik urusan dunia, urusan akhirat, wabil khusus kepada jamaah kita yang membaca maulid. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah.